Hai guys, kembali lagi sama gue Lasi 3 Dimensi. Dan sekarang lagi bareng sama Teh Hani. Dia adalah salah satu anak penjaga makam Dungus Wiru. Dan makam Dungus Wiru ini makam terbesar di Subang ya, daerah Jawa Barat ya? Iya, Jawa Barat. Jawa Barat. Nah sekarang sambil ngobrol-ngobrol Teh masalah kondisi di kuburan ini Teh. Makam-makam apa aja gitu, kesaksian darah gitu. Iya. Nanti agak keras ya Teh ngomongnya. Tadi yang Banaspati itu di mana Teh? Nah, kalau di sini kadang-kadang suka ada kayak api gitu. Kalau nggak Muncul api, cahaya warna merah. Ya. Itu disebutnya Banaspati. Kalau keliling-keliling di sini. Di sini ya berarti memang Banaspati di sini. Iya. Karena kan awalnya juga. Iya, memang iya. Dan di sini juga banyak lah makam-makam yang mungkin meninggalnya karena kecelakaan, karena penyakit dari orang-orang yang jahil gitu. Banyak juga. Yang ini korban-korban jasadnya Mungkin, itu mati meninggal basah lah. Oh. Gitu, banyak di sini. Sekarang mana lagi nih Teh? Ini ya. Aroma. Hah? Harum. Kalau Ratu Leor. Mas Ratu Dewi banyak. Oh, yang ular itu ya? Oh iya yang sempat Sering gitu di sini. Oke. Nah, kadang-kadang suka yang Larasati. Ya. Larasati. Duduknya gimana Teh? Oh, belakangnya ya. Belakangnya. Kalau nggak salah pakai baju kuning, Bayi kuning di sini. nggak pernah gini aja membelakangi. Jadi kalau ada orang yang datang itu dia sosoknya tuh ngebelakangin ya? Iya, nggak pernah nampakin mukanya. Kalau nggak salah makanya 10 langkah dari saung ini. Oh, ada makamnya. Cuman itu udah termasuk 3 orang lah. Oh, udah kebobrok ya, udah ditanemin lagi sama jasad yang lain. Sekarang jasadnya jadi cowok, kalau salah cowok. Iya. Kenapa bisa disebutkan dari sini 10 langkah? Ya dia Sendiri yang bilang. Oh. makamnya di mana 10 langkah dari saung. Oh iya, assalamualaikum. Namanya Ibu Nyimas. Nyimas Ratu Ayu Laras Miranti. Nah, kalau yang Mas Roro di sebelah situ makamnya. Yang kembar itu, Yang kembar, yang 3. Oh, yang sempat sebelumnya saya pernah nah, lihat. yang kemarin itu di sini. Oh, di sini makamnya. Iya, Assalamualaikum. boleh dilihat. Boleh, silahkan. Jadi waktu itu pernah sempet ngelihat sosok ya, waktu kita mukbang horor itu ngelihat tiga putri yang kembar, memang mukanya sama Iya, Teh. iya. Dan makamnya ternyata ada guys. Ada di sini. Makamnya ada, subhanallah. Jarang sih. Itu almarhum Keturunan. Bebas. Oh, Iya. keturunan darah biru. Ini makamnya. Nah, ini Mas Roro. Sama aduh. Ini mana? Kameramen. Jadi ini kameramen sebelah sini nih, kameramen. Biar kelihatan ya. Mas Roro. Nih, jadi ini adalah makam putri yang waktu sempat saya lihat 3 kembar ini makamnya ternyata ada. Yang saudaranya Saudaranya coba kan. Oh, pisah-pisah. Bisa Teh. Meninggalnya bareng apa
Kalau meninggalnya sih enggak bareng, cuman mungkin karena tanahnya udah ada yang sama yang lain. Oh iya iya Jadi iya. nggak mau terlalu jauh sebelah sini. Iya iya. Nggak tahu ini kakaknya apa adiknya sih nggak tahu. Iya. Makamnya tuh ya Allah. Masih saudaranya lah. Masih saudaranya dari Iya. Ibu Nimas Roro ya. Ya. Terus yang itu di sana, sebelah sana. Iya iya. Ini cewek cowok. Ini nggak tahu cewek kalau nggak salah teh, ini Mas. Naisa soalnya ya. Naisa, Iya iya. iya. Iya iya. Kalau udah tua juga ya teh ya. Satu laginya di sana. Iya. Sama mungkin bapaknya, entah bapaknya tuh siapa ya, mungkin bapaknya kalau nggak salah. Mungkin udah berapa tahun ya tuh udah lama banget ya. Ya. Ratusan kayaknya teh. Ada nggak? Setengah abad. Setengah abad guys. Nah, Subhanallah. makam yang Mas Ayu Laras Miranti. Ini siapa? Ini Ayu Laras Miranti. Ayu Laras Miranti Yang sama ini sekarang udah 3 orang. Oh, tapi yang terakhir. Terakhir ini Jadi ini makam Nimas, Mas yang keluarganya Laras tadi. Miranti. Cuman karena udah ditanam sama 3 jasad, yang terakhir ini cowok gitu guys. Oke, dan kali ini karena kita bakal bicara sedikit sejarah tragedi apa aja gitu kan teh. Teh sekarang mau kemana teh? Ini yang sebenarnya Mas Roro. Oh iya tuh sama ini nih. Sama namanya juga. Namanya kan mereka kembar teh. Oh tuh sama kan kuburannya? Namanya sama kan? Saudara kembar. Subhanallah, 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 subhanallah. Meninggalnya udah lama ya? Hah? Lihat tanggalnya, Bu. Gak ada tanggal. Subang doang. Ya Sum. 06 berapa? Tahun berapa? Ketutup daun. 1941. 1941 dah. Bukan. Iya, Bahkan ada yang 94. lebih makam paling lama lah di sini. ada. Tahun 1901. wow, Itu 1901. paling sejarah banget. Di mana itu tempat? Itu cewek cowok? Cowok. Cowok ya? Itu Eyang Kusir namanya. Eyang Kusir. Kayaknya pernah denger deh tentang Eyang pasti, Kusir. pasti. Pernah denger. Ada Eyang Kusir. Daerah Itu mana itu makanya? Oh, ke belakang lagi ya. Udah lah, nggak apa-apa. Tapi kita ngobrol-ngobrol di mana teh? Agak wah itu Udah beda ya auranya di sana. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol di sini aja kali ya, di saung ini ya teh ya. Ya guys. namanya di sini makam yang paling sejarah lah teh. Terutamanya makam yang pendiri Kota Subang juga ada di sini. Makam pendiri Kota Subang. Ya, Namanya kalau namanya itu aksara Sunda Oh, sih. Sunda. Oh, aksara Sunda. Jadi Daerah mana itu? Sana juga ya. Iya, Boleh lah nanti siang terus ya. juga seniman yang reporter pertama RRI di sini, Di sini juga. Pak Sambas, yang pencipta lagu Manuk Pedali. Oh, iya. Bekas seniman Indonesia. Iya. Di makamnya Namanya di sini. sebelah sana. Dan yang paling mungkin apa ya sebutnya pertama sih yang awal mungkin makamnya itu 1901 1901. Eyang Kusir. Pernah dengar sumpah itu yang cuman sejarahnya ngeblank nih, ngeblank. Terus teh oh iya, karena tadi teteh di sini kan udah sama abah ya, jadi udah kurang lebih tahu persis tentang kematian yang terjadi di makam ini kan. Jadi yang sempat tadi menarik sih adalah kasus yang sekitaran wanita umur 15 sampai 16 tahun dan itu jasadnya tanpa
Kepala. Iya. Iya, itu bisa diceritain nggak Teh? Ya dulu awal mulanya di sini kan kita nggak tahu ya kedatangan polisi suruh sama pegawai rumah sakit suruh menguburkan, dan ternyata itu adalah mayat dari pembunuhan yang diketemukan di daerah Kebon Karet. Ya, Subang Moreli itu ya? Iya, ujarnya kata Pak Polisi, dan dia meminta izin kepada Abah menguburkan jenazah itu. Dan mungkin saya juga pengen tahu lah gitu kan kejadian kronologinya seperti apa. Iya, penasaran kan? Ya, penasaran. Berhubung kita kenal sama Pak Polisinya, Iya. kita minta cerita. Ternyata anak ini korban dari chat Facebook. Kenal satu cowok, mungkin ya ada asmara lah gitu kan, dia ketemuan, lalu diajak main, ternyata mungkin si cowok punya pemikiran jelek, Punya niat jahat gitu kan, ya mungkin entahlah diajak minum-minum atau apa, mungkin tanpa sadar mereka tertarik sama cewek itu, dan cewek itu nggak mau mungkin. Secara paksa ya terjadilah seperti itu. Tapi sebelumnya setelah diotopsi itu udah ada lecetan nggak dari alat Itu kelaminnya? udah jelas teh, udah jelas. Oh. Soalnya apa yang tertutup itu cuma arah badan sampai perut ke sini, dari bawah ke sini itu polos, nggak ada satu benang pun sama sekali. Yang di situ ada bercak darah juga. Dan ternyata mungkin alat kemaluan si wanitanya juga rusak. Dan terlihat jelas di foto ini kepala nggak ada sama sekali nggak ada. sama sekali. Dan itu seingat saya memakai baju biru telur asin yang dulu viral mama papa. Oh iya, mama papa itu, mirip ayah kayak gitu ya. Di sini tertulis mama papa. Kalau nggak salah umurnya tuh antara 16 sampai 17 tahun. Masih muda lah. Masih muda. Iya. Masih mungkin teman-temannya. Ya lagi masa puber apa? Iya, puber lah. Puber apa? Aduh kok balelo nih. Bertas. Dan kebetulan juga jasadnya itu dikuburkan di sini juga. Dimakamkan di sini. Dan udah disebarin itu juga sama polisi, tapi sampai detik ini nggak ada satupun keluarga yang merasa kehilangan. Entah itu orang-orang mana, entah itu orang Magaden atau apalah, sampai sekarang pun nggak ada sama nggak ada sekali. Bahkan kita mau mengoreksi juga lewat spiritual nggak kebuka gitu. Nggak kebuka. Nggak kebuka. Sempet nggak mungkin ya dari teteh, mungkin sama ayah teteh ya, abah pernah nggak didatangin sama sosok yang ya wanita yang kepalanya di set gitu? Kalau itu udah jelas selang beberapa hari dimakamin almarhum, malamnya sebelum si ibu itu yang rumah di situ pindah, emang pertama ke situ si ibu itu katanya ada yang menangis, menjerit dan minta tolong. Itu suaranya kencang nggak sih sampai nangis? Iya, ujarnya dia tuh emang katanya ada yang nangis, suara cewek teriak-teriak minta tolong. Mungkin dengan berani lah si ibu itu keluar. Pas dilihat ternyata makam yang waktu itu dikuburin itu, yang kepalanya gak ada itu, tanpa kepala itu. Iya. Nah, udah dari beberapa hari si ibu itu mulailah ke abah. Abah mungkin antara sadar dan nggak sadar didatengin almarhum, dia juga minta tolong temuin kepalanya. Satuin kembali jasadnya gitu, ya Allah. Ditanya lah sama abah lewat mungkin lah impian lah kalau orang itu ya. Tanya orang siapa dan orang mana. Selang beberapa menit ada yang nepuk dari belakang ke abah. Pas abah melihat ke belakang ternyata nggak ada. Dari situ mulailah abah terbangun gitu. Ternyata mungkin nggak mau dipertanyakan lah, nggak mau
ungkap. Miris juga ya, ya Allah. Iya. Dan sampai detik ini pun nggak ada yang merasa keluarga yang kehilangan. Nggak ada sama sekali. Gak ada identitasnya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Dan si pelakunya pun nggak ketangkap. Nggak pernah. Ya mungkin gimana mau ketangkap karena mungkin dari pihak kepolisian nggak ada bukti teh. Nggak ada buktinya. Ini siapa gitu kan? Keluarga siapa? Kepalanya juga udah nggak Iya, ada lah. Kalau soalnya minimal kan jasad kan ada muka tuh kenal gitu kan. Begitu ditemukan mayat itu tanpa identitas sama sekali, anak itu nggak bawa apa-apa sama sekali, cuman baju yang dipakai dia. Ya. Astagfirullah. Handphone pun mungkin udah diambil sama, Sama pelaku. iya pasti. Nggak ada sama sekali, hilang jejak lah gitu. Tapi sekarang pun ya sangat miris lah, Miris banget sih itu, miris banget. Subhanallah, astagfirullahaladzim. sampai merinding dengarnya. Iya, saya juga merinding ini, sumpah merinding banget. Merinding banget. Terus selain itu ada yang bisa ceritain lagi gak di daerah sini yang tragedinya cukup ngeri juga gitu? Banyak sih teh yang soal pembunuhan, Mm-mm. banyak banget. Nah dari situ ada Ada apa? Gak apa-apa, punten ya ikut bikin konten. Punten. itu di situ itu cewek yang apa ya, kalau nggak salah meninggal. Oh, Di situ. Ada Dia suka jadi apa ya, kalau orang Sunda bilang soang. soang tuh bebek. Bebek. Oh, iya. Memang tadi juga pas selama kita duduk di sini dia kayak ngeliatin, cuman ngeliat doang gitu, ada apa gitu. Itu di situ. Oh, makamnya di situ dia, iya. Nah di situ ada seorang apa ya, mungkin kelompok pemuda. Itu kalau disebutin di konten saya gimana? Akan boleh. boleh nggak itu? Aman nggak kira-kira? Kurang tahu sih. Mungkin nanti kalau Nantilah. saya bilang tet aja lah. Oh iya. Pemuda Dari sekelompokan organisasi. Iya, organisasi. Dari rumah sakit laporan ke sini ada yang mau dikuburin, dan ternyata itu salah satu pemuda organisasi. Mm-mm. Selang itulah dimakamin, udah beres. Ya kita di situ yang merasa anehnya ada polisi gitu kan, ada Mm-mm. polisi. Oh ada apa? Kita tanya-tanya ke polisi, ternyata ini adalah korban pembunuhan. Laki-laki. Laki-laki Parubaya, Hmm. mungkin sekitaran 45-an lah. Ya, kepala usianya. 4 ya, Iya, kepala kepala 4. Di situ kita tanya-tanya ke polisi pembunuhan apa, ya mungkin kita juga berhak tahu lah. Mm-mm. Suatu waktu mungkin ada keluarganya yang nanya kan. Mm-mm. Nah kita tanya ini siapa dan dari mana, dan polisi bilang ini salah satu dari organisasi. Dia matinya dibunuh dan diketemukan di daerah apa ya, seperti disewakan gitu teh. Ya, Nah, got. daerah gitu. Itu daerah mana itu? Sukapandi atau apa yang kurang tahu sih. Oh, daerah Sukamandi. Pokoknya Iya. di sungai lah gitu. Iya, memang terkenal situ kayak Ya. pembuangan mayat-mayat juga di sana. Dengan posisi katanya, kata polisi itu ada bekas apa ya, biru-biru lah dari sekujur badan. Begitu waktu di rumah sakit di otopsi itu pada biru-biru semua. Dan mungkin di sini ada apa ya, bekas tusuk atau apa gitu, leher juga. Dan di kepala ada yang retak juga gitu katanya. Nah di situ kita udah selesai tanya-tanya, kita nggak cari informasi lagi lain, bereslah dimakamin Iya. mayat tersebut. Selang beberapa minggu, mungkin ada 1 minggu, Mm-mm. datang juga dari pihak rumah sakit dan salah satu keluarga. Oh, ada juga Ya, akhirnya yang datang mobil gitu. keluarga. Mm-mm. Nah mereka minta izin ke Abah. Iya. Nah disitulah kita baru tahu ternyata mereka punya rencana ingin mengadopsi ulang lagi, mengotopsi ulang lagi jenazah yang seminggu lalu dikuburin. Iya. Yaitu jenazah yang dibunuh itu. Iya. Dan saya tanya-tanya lagi sama Abah, ternyata
mereka warga Cibinong. Bukan Cibinong, Binong. Iya, Binong. Warga Binong. Binong yang mau arah Pamanukan ya? Iya. Iya. Mereka tahu karena mungkin mereka menyebarluaskan foto. Iya. Di situ ada yang merasa mungkin saudaranya yang disuruh ke sini, ternyata ada selentingan kabar, ada mayat yang diketemukan, mungkin tahu lah gitu itu salah satu organisasi. Nah di situ ada satu keluarga yang ke rumah sakit, ternyata dilihat, ditanya juga yang mengurus mayatnya, ternyata itu benar. Nah, karena dia punya fotonya kan, Iya. fotonya almarhum, ternyata oh iya saya yang nguburin jenazah ini dari pihak rumah sakit itu. Iya. Bawalah ke sini yang si pencari ini, telepon lagi keluarganya, satu mobil ke sini. Pas dilihat di situ ternyata kita menunggu kurang lebih 1 jam lah. Iya. 1 jam Itu untuk- setelah udah diotopsi ya? sebelum kita menunggu, sebelum otopsi kita menunggu dulu 1 jam. Karena si keluarga korban pengen dari kepolisian Binong tahu gitu kan sama ketua organisasi. Iya, Nah, iya. setelah 1 jam kita menunggu, datanglah ke sini. Nah di situ juga dibantu juga dari kepolisian Subang, Iya. Polres Subang juga. Polres Subang. Mereka bekerja sama, minta izin, ternyata pengen otopsi ulang lah gitu teh. Iya. Nah, Setelah di situ diotopsi ulang, apa yang terjadi? udah rencana itu pun sebenarnya tertutup sih teh. Oh, tertutup. Tertutup banget ya. Oh. Soalnya kan kita nggak boleh deket gitu kan. Dalam waktu otopsi itu kita dilarang dekat dan dilarang foto-foto dan sebagainya lah. Ya karena gitu. kan kalau diotopsi kan ada masih Iya. barang bukti, ada apa bekas Pokoknya apa di gitu. situ kita dijaga sama polisi lah, antara polisi Subang sama polisi Binong dan juga ketua organisasi di situ. Iya, salah satu Jaga, organisasi iya. yang meninggal Kita cuma itu. menonton aja Iya, dari iya. kejauhan gitu. Cuman kita juga ada bocoran dari pihak keluarga. Ternyata di otopsi dibelah ininya ternyata ada luka lebam. Iya. Ini tuh dibelah, dadanya ada luka lebam, ada tusukan juga. Terus kepala di sini ternyata tengkorak kepala tuh belah. Ini tuh belah. Itu kan di otopsi itu udah 1 minggu otopsi, itu banyak luka lebam. Ternyata hasil ya murni itu dibunuh. Pasti kedepannya karena saya masih benar-benar banyak penasaran banget dengan perjalanan kisah hidup Teteh. Nanti di malam selanjutnya kita Iya siap. ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh. Dan tapi benar nih, sebelum kita ditutup closing, Teteh ngerasa apa di sini? Soalnya dari tadi Teteh ngeliat ke arah sana yang tadi kuburan di sana. Nah, saya senterin nih. Nah, Teteh ngeliat aja ke sana. Tadi kan sempat bilang ngeliat sosok kayak wanita yang katanya apa meninggalnya lagi mengandung gitu. Terus Teteh sempat ngeliat ke sana dan selalu ngeliat sempat ke sana. Teteh ngeliat apa di situ? Itu kan ada tanggal 2. Tanggal. Nah, Nah itu ada iya. apa sih? Dari tadi ngeliatin terus teh. Tong kali ah. Enggak sana. Ini. Syurah. Stop. Oke, ya udah. Ya udah, terima kasih ya Teh sekali lagi ya. Ya, sama-sama. Aduh, atur nuhun. Dan nantikan kelanjutannya kisah-kisah perjalanan yang sangat mengerikan di alam dunia ini, tapi harus jadikan pembelajaran yang baik, dijadikan hidup diri kita ini menjadi manusia yang berakhlak Dan lebih baik lagi lah bahasanya. Ya udah, mungkin memang yang di makhluk di sana udah mulai ngaco ya, Ya udah kita let's go. Salam 3 dimensi.